sebenarnya olahraga yang kayak gimana yang paling efektif untuk menurunkan berat badan dan lemak tubuh di dalam kita. Hai guys, welcome back to my channel. Namaku Sherry. Di video ini adalah part ketiga dari kunci sukses diet. Nah, di video part pertama dan kedua aku udah ngomongin bahwa 60% dari kunci sukses diet itu adalah pola makan. Nah, selain dari pola makan, benernya 30% dari olahraga ini juga penting banget. Di video ini aku bakal jelasin semua ke kalian dan beberapa pertanyaan cewek-cewek yang mereka takut buat angkat beban, dan sebenarnya olahraga yang kayak gimana yang paling efektif untuk menurunkan berat badan dan lemak tubuh di dalam kita. Penasaran kan? Oke, let's get started. Nah, aku jelasin dulu sebenarnya olahraga ini dibagi jadi dua bagian besar. Yang kalian tahu, satu adalah weight training dan yang kedua adalah cardio. Weight training itu adalah olahraga angkat beban untuk memancing otot kita menjadi lebih besar atau massa otot kita menjadi lebih banyak. Kalau cardio kalian mungkin udah banyak yang tahu, olahraga yang dilakukan dengan intensitas waktu yang lebih lama yang gunanya lebih fokus untuk membakar kalori. Tapi kalian pasti tanya-tanya kayak sebenarnya olahraga weight training atau cardio yang paling cepat dan paling efektif untuk menurunkan berat badan atau fat percentage. Kebanyakan yang melakukan olahraga weight training itu adalah cowok, dan banyak banget yang aku tahu bahwa cewek-cewek itu nggak berani buat angkat beban. Padahal sebenarnya weight training dan cardio itu fungsinya sangat berbeda. Nah, banyak banget yang mungkin ketakutan buat latihan beban gara-gara mereka lihat foto kayak gini atau foto kayak gini. Jadi kalian lihat cewek-cewek binaragawan, mereka ototnya benar-benar maksimal, masa ototnya sangat banyak. Banyak cewek-cewek yang aku nggak mau latihan otot, nanti ototku jadi besar kayak gitu, aku takut, aku nggak mau latihan beban, aku takut nanti badanku jadi berubah kayak binaragawan kayak gitu. No guys, badan kalian nggak mungkin berubah kayak gitu, aku jamin. Oke, alasan pertama, cewek yang kalian lihat di foto ini atau ini, itu kalau misalnya mereka bukan profesi sebagai binaragawan, mereka nggak mungkin mendapatkan badan seperti itu. Karena mereka mendedikasikan waktu mereka untuk hampir setiap hari untuk latihan beban. Dan kalian jangan berpikir dengan mungkin 1 tahun, 2 tahun badannya bakal jadi seperti ini. No guys, badan kayak gini bisa dibilang mereka harus latihan sekitar 3 tahun ke atas baru mereka bisa mendapatkan badan kayak gini dengan pola makan yang sangat ketat. Istilahnya kayak gini, kalau misalnya kalian pertama kali baru lulus dari kuliah, kalian ada fresh graduate yang mau cari kerja. Pada saat kalian pertama nggak ngerti apa-apa tentang dunia luar atau dunia di kerjaan, pertama kalian daftar, mungkin kalian akan daftar posisi yang bisa dibilang dari dasar banget, kayak misalnya sales atau trainee. Nggak mungkin pada saat kalian masuk pertama kerja, kalian langsung jadiin bos. Sama banget istilahnya pada saat kalian pertama masuk gym, jangan bayangin kalau kalian langsung bisa jadi badannya kayak gitu, karena itu benar-benar dalam proses, dan proses itu tuh benar-benar lama guys, gak secepat itu. Jadi di sini aku tekanin lagi buat cewek-cewek yang takut latihan beban, kalian gak usah takut, kalian gak mungkin dengan secepat itu jadi kayak gitu, karena pada dasarnya testosteron antara cowok dan cewek itu sangat berbeda. Jadi kenapa cowok bisa dengan cepat membesarkan badan mereka dengan otot, karena testosteron mereka lebih tinggi daripada cewek. Jadi cewek juga nggak mungkin bisa sebesar cowok, dan ini aku jamin. Kalau misalnya kalian awal-awal latihan beban dan kalian ngerasa kenapa badan kalian jadi lebih bulky kayak gitu, itu sebenarnya karena masih ada lemak yang belum terbakar. Terus kenapa sih kita harus latihan otot? Nah, aku jelasin di sini. Kalian bisa lihat di grafik ini bahwa seiring dengan bertambahnya umur, BMR cowok dan cewek akan dengan sendirinya menurun. Di titik awal, garis pink dan biru hampir sejajar. Tapi semakin bertambahnya umur, metabolisme cewek akan turun lebih banyak daripada cowok. Memang pada dasarnya, metabolisme cowok ini lebih cepat daripada cewek. Bisa dilihat dari titik A, ada pada saat cowok berumur 14-16 tahun, itu adalah masa di mana hormon dan metabolisme cowok menunjukkan kecenderungan naik, atau bisa dibilang pada saat itu mereka mulai puber. Di titik B sudah terlihat sekali bahwa metabolisme cewek di umur 18-20 tahun mulai melakukan penurunan. Tapi cowok akan baru mulai turun metabolismenya pada saat umur 20 ke atas. Ini yang menyebabkan kenapa cewek di usia 20 ke atas itu gampang sekali gendut. Jadi dari gambar ini kalian juga bisa ngerti kenapa pada saat seiring bertambahnya usia kita, metabolisme kita jadi menurun, dan itu akibatnya kenapa kita jadi gampang gendut. Mungkin misalnya dengan aktivitas kita yang sama, tapi dengan BMR kita yang turun, energi yang keluar jadi berkurang. Dan aku kasih contoh kalian agar kalian lebih ngerti lagi. Misalkan aktivitas kita sehari-hari adalah sama. Pada saat umur 18 tahun, misalnya energi yang masuk per hari adalah 1.500 kalori, dengan BMR kita pada saat itu juga bisa membakar 1.500 kalori.
Karena kalori masuk sama dengan kalori yang keluar, berat kita saat itu akan stabil. Tapi karena seiring bertambahnya usia, BMR akan sendirinya menurun. Di umur 23 tahun, misalnya BMR turun menjadi 1200 dengan kalori yang masuk masih sama, yaitu 1500 kalori. Di sini terjadi surplus kalori, yaitu pertambahan kalori berlebih. Saat itu tubuh kita terjadi kelebihan 300 kalori per hari dan diperkirakan dalam 11 hari berat badan akan naik 1 kg. Bayangkan aja, kalau dalam 1 bulan berat badan kita akan naik sekitar 3 kg dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat di sekitar kalian, kayak dulu waktu SMA, waktu SMP, kok teman-temanku kurus-kurus ya. Terus kenapa pada saat mereka udah di usia 24, 25, kok mereka jadi gendutan ya? Jadi sebenarnya karena BMR mereka tuh turun dengan sendirinya. Dan inilah pada saatnya kalian melatih otot kalian. Karena BMR dan otot itu adalah sangat berhubungan. Pada saat masa otot kalian semakin bertambah, BMR kalian juga akan semakin bertambah. Jadi kalian di sini ngerti kan kenapa kalian harus latihan otot? Itu gunanya untuk menaikkan BMR. Dan menurut aku sendiri, kalau kalian fitness, nge-gym itu adalah lifestyle. Jadi bukan karena kalian pingin show off setelah kalian mendapatkan tubuh yang bagus dan kalian berhenti nge-gym. Itu nggak kayak gitu. Karena seiring dengan bertambahnya usia, BMR kalian turun. Sama aja, jadi kalau misalnya kalian nggak latihan, ya kalian jadi gendut lagi, itu pasti. Jadi istilahnya latihan otot itu adalah investasi. Semakin masa otot kalian semakin banyak, BMR kalian semakin naik dan dia bisa membakar energi semakin banyak. Dan aku di sini nggak bilang kalau misalnya kardio itu nggak bagus. Kardio itu istilahnya kita menabung uang di rumah kita atau di dompet kita misalnya. Jadi kalau misalnya kalian menabung di situ, pada saat kalian butuh uang, kalian juga bakal pakai, ya kan? Dan uang itu bakal habis. Sama kayak ini kan, kalian barusan makan 1 porsi nasi goreng dan kalian pengen membakar nasi goreng ini, ya kalian harus kardio. Dia nggak ada efek lagi untuk tubuh kita untuk menambah energi yang keluar. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai berhenti kardio, kalian nggak akan ada pembakaran lagi. Bedanya kalau misalnya kalian latihan otot, BMR kalian naik dan energi yang keluar akan menjadi semakin banyak. Jadi itu kenapa aku bilang di sini, guys, penting banget buat latihan otot. Nah, di sini aku bakal kasih step by step gimana untuk memulai olahraga. Step pertama, jadi ini aku nggak tahu kalau misalnya di Indo ini ada atau enggak, tapi kalau misalnya kalian cari di kayak gym-gym yang lebih besar, aku percaya pasti ada. Nah, mesin yang lebih bisa dipercaya dan lebih akurat itu bentuknya kayak gini. Kenapa kalian harus ngecek body check ini? Karena kalian harus tahu sebenarnya setiap badan masing-masing itu berbeda. Mungkin body fat aku tinggi, atau mungkin muscle-ku rendah, atau visceral fatnya tinggi. Oke, step yang kedua. Setelah kalian tahu dari hasil body check kalian di sini bisa menentukan tujuan kalian. Kalian bisa tahu, oh, aku harus menaikkan massa otot aku, atau aku harus menurunkan body fat aku. Atau sebenarnya ini juga bisa dilakukan bersamaan. Dan kalau misalnya kalian belum ngerti gimana caranya, kalian bisa cari pelatih di gym atau tanya-tanya orang yang lebih ngerti tentang fitness. Tapi aku di sini ngetin kalian jangan sembarangan cari pelatih, guys. Pelatih itu juga bisa dibilang jadi guru kalian. Dia bakal menuntun kalian untuk mendapatkan goal kalian. Karena aku dulu pernah punya pengalaman yang kurang baik, ikut latihan training dengan pelatih. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tertarik pingin tahu pengalamannya atau kalian pingin saran-saran kayak gimana untuk memilih pelatih yang bagus, kalian komen di bawah. Yang ketiga, jadi guys, ini mungkin kalian lagi menggebu-gebu, oh iya berarti aku harus nge-gym sebanyak-banyaknya. Itu biasanya kemungkinan gagal bakal lebih tinggi. Karena kalian bakal kasih excuse ke diri kalian kayak, aduh hari ini hujan nih, jadi males ke gym. Ya nggak apa-apa lah, besok kan pergi lagi. Hari ini ada janji nih sama temanku, diajak pergi makan, gimana ya? Ya udahlah nggak apa-apa, besok ada gym lagi. Jadi kalian harus bikin jadwal yang paling reasonable mungkin. Misalnya kayak, ya udah aku latihan Senin sama Rabu atau Senin sama Kamis. Kalian cuma bisa punya waktu 2 itu. Ya udah, sebisa mungkin kalian konsisten dengan waktu itu, 2 hari itu aja. Jangan kasih excuse lagi buat 2 waktu itu, karena kalian mikir bahwa itu 2 waktu yang paling aku bisa luangkan buat aku olahraga. Nah, jadi gimana kalian menentukan jadwal latihan kalian? Kan itu jangan dipaksakan, tapi menurut dengan keadaan kalian masing-masing. Jadwal kalian seberapa banyak, kalian baru menentukan latihan kalian. Di sini kalian bisa konsultasi ke pelatih kalian, atau kalian bisa konsultasi ke teman-teman yang lebih ngerti tentang gym. Atau kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa komen di bawah atau tanya aku. Nah, selain dengan latihan otot, kardio juga penting, tapi ini juga disesuaikan dengan tujuan kalian. Kalau kalian emang pingin cepat buat menurunkan fat percentage kalian, kardio itu memang sangat penting, tapi juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Nanti aku juga bakal bikin video tentang kardio apa yang paling efektif untuk menurunkan kadar lemak dalam tubuh kita. Oke guys, that's it. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih aku thumbs up dan jangan lupa subscribe channel aku, karena aku bakal bikin video-video lainnya tentang fitness, gym, dan resep-resep sehat lainnya. Dan welcome banget buat kalian kalau misalnya kalian mau share video ini ke teman-teman sekitar untuk memotivasi mereka. Oke, until next time, aku Shelly. Be fit without starving yourself. Bye-bye!